Nabung sampai 5 juta, Allah ganti 500 juta rupiah. Kalau kita nih, kalau kita punya masalah, kita punya keinginan, kalau kita ngandelin kita punya otak, maka tidak terjadi percepatan yang mengagumkan. Boleh diadu nih, ada warung satu, nih warung kagak ahli sodako, diadu sama warung yang ahli sodako, hasil akhirnya pasti beda. Walaupun kelihatan di kasat mata, nih warung yang ini kemudian rame, laku, tapi hasil akhir pasti beda. Begitu dicek Mas Aldo, yang ini penyakit banyak, keluarga babak belum, punya masalah ini dan itu, yang ini anteng gitu. Kan kita mah yang penting duit banyak, urusan nggak ada, itu yang penting buat kita. Iya. Ini yang disebut dengan keberkahan. Lihat, ada percepatan yang beda, yang mengagumkan. Saya punya teman Ustadz Gatot di Surabaya. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Dia udah jalan nih, udah jalan bawa duit 3 juta. Mau ke bank, mau bayar nih ONH. Separoh, waktu itu 7 jutaan. Tahun-tahun 94 atau 95 gitu. Di tengah jalan, dihubungin dia sama adeknya. Kira-kira kalau bahasa kita ini, Bang, pulang dah bang. Ini ada urusan di rumah nih. Butuh duit, gitu. Ini duit di tangan. Si abang nih nanya, butuh duit berapa? 3 juta. Ya salam. Ini duit emang 3 juta. Buat pergi haji. Lihat matematika kita tadi. 1 dikurang 1 menurut kita 0. Tapi menurut Allah bukan 0. Apa kata si Ustadz Gatot? Waktu itu Ustadz, anak bagi satu duit, anak bilang pergi haji mah gampang dah. Insya Allah, kalau emang Allah menghendaki, saya bisa punya rezeki lagi nanti. Begitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nggak ada perubahan. Dia pun sudah lupa dengan keinginannya berangkat haji. Tiba-tiba di bulan ke-8 begitu ibu, ditelepon dia sama Pemda. Ditanya dia sama Pemda nih, Ustadz, mau pergi haji kagak? Kata si Ustadz, siapa yang kagak kepengen? Nah, kalau kepengen datang dah. Ada satu petugas nih yang nggak jadi berangkat. Ustadz dipilih nih buat ngegantiin. Subhanallah, ibu lihat. Ketika dia bagi duit buat pergi hajinya sama orang lain, yang cuman separuh kalaupun dia bayarin, Allah kemudian bayarin tuh kontan langsung. Kenapa saya bilang kalau cuman diganti 10 mah biasa, diganti 100 mah biasa? Ada nih yang Allah ganti lebih dari itu. Ada satu cerita Allah mengganti sampai 1000 kali lipat. Dan emang janjinya begitu. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau aku sudah mau membalas, kata Allah, bukan cuman 10 kali lipat, bukan cuman 100 kali lipat, tapi 700 kali lipat atau bahkan lebih. Suatu saat di Jawa Tengah ada pengemudi Vespa. Dia engkol nih Vespanya nih. Cek. Agak bunyi nih Vespa. Engkol lagi sekali lagi. Zek. Enggak bunyi juga. Malah ngempos bunyi. Pss, gitu. Dia nunggingin nih sebentar nih Vespanya. Gitu. Karena dia pikir barangkali nih bensinnya hampir habis gitu. Ternyata benar, emang bensinnya hampir habis. Begitu dimiringin dikit, ya kemudian dia selak lagi gitu. Motornya nyala. Kasda suaranya Vespa gitu. Di jalanan dia pengen ngaji tuh. Ingat, nih bensin hampir habis. Hatinya bilang, beli bensin dulu kali ya, nanti baru ngaji. Tapi hati yang sebelah ngomong, kalau beli bensin dulu muter ke belakang. Padahal pengajian ke depan. Udah dah, ngaji dulu. Nanti habis ngaji baru beli bensin. Ngajilah nih si fulan pengemudi Vespa di pengajian yang ternyata bertutur tuh pengajian tentang sedekah. Apa kata kiainya? Mana kosomalun min sadaqatin
bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Kagak bakalan berkurang harta yang disedekahkan buat Allah. Malahan dia akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Siapa yang menikmati janji Allah tentang sedekah? Yang menikmati janji Allah tentang sedekah, iya, orang-orang yang bersedekah. Kalau yang kagak mah, kagak, kata si Kiai begitu. Begitu sorban si Kiai turun, ngelewatin barisan si pengemudi Vespa, dia cabut nih duit di kantong. Ada duit di kantong nih 1.000. Zaman dulu 1.000 dapat setengah liter. Kalau sekarang 1.000 beli bensin, aduh, 1 seloki gitu. Kurang malah ya. Mana? Ini 1.000 dia cabut nih. Ini duit buat beli apa nih? Buat beli bensin. Begitu dia cabut, setan ngegoda. Apa kata setan? Weh, itu kan duit buat beli bensin. Jangan belagu dah. Udah miskin aja. Udah dah, pakai sedekah lagi. Konyol nanti. Itu duit buat beli bensin. Kalau situ nggak beli bensin, motor situ mogok. Kalau motor situ mogok, dorong. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan emang kerjaannya begitu, ibu, ngegodain. Apa dia bilang? Nih duit udah ketanggungan, kecabut, masa dimasukin lagi? Udah dah, dia pikir la haula wala quwata. Apa dia bilang? Dorong dah, dimasukin nih sorban. Setan kalah, si fulan menang. Tapi kan setan gak berhenti, dia tungguin. Bener kejadian. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Nggak bakalan ada orang yang susah lantaran dia bersedekah. Nah, walahum ajrun karim, malah bagi dia pahala yang teramat besar. 200 meter dia pulang dari pengajian. Subhanallah, ibu bapak, tuh motornya mogok. Pan katanya nggak ada yang susah, Ustaz. Kenapa dia mogok? Ya nggak tahu. Kita terusin aja ceritanya nih. Begitu tuh motor mogok, ibu bapak, cek, habis. Setan emang dari tadi ngetawain, diketawain lagi. Gua bilang juga, apa lo? Jangan sedekah. Begini jadinya, dia bilang. Kalau dia kalah, kalau dia nyesel, nih sedekah agak bakalan nih berbuah nggak? Tapi nih orang hebat. Apa dia bilang? Emang udah waktunya dorong kali. Cuman dia nangis juga tuh. Sambil dorong motor, dia netes air mata. Apa dia bilang? Kagak enak jadi orang susah. Lah baru sedekah 1.000 udah dorong motor. Tapi itulah, Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang bersedekah jadi susah, kecuali itu ujian buat kesabaran dan keikhlasan dia. Baru melangkah kira-kira 10 langkah begitu, Allah kirim malaikatnya dalam bentuk mobil kijang yang lewat di jalanan itu. Tuh mobil lewat nih. Begitu 100 meter dia berhenti. Kenapa? Sebab dia lihat tuh yang dorong motor temennya. Jadi dia mundur nih. Begitu mundur, begitu sejajar, dia turunin kacanya. Dia nanya, kenapa mas motornya didorong? Bensinan teh. Ya wes, mikir. Situ parkir, situ punya Vespa, situ ikut sama saya beli bensin. Kita cari dah pom bensin. Lihat, kalaupun cerita ini berhenti sampai di sini, tuh orang udah untung 2 kali lipat. Niat beli literan tadi setengah, ya kan? Beli bensin setengah liter. Sekarang dia dijanjiin beli 1 liter. Berangkat nih berdua, sampai pom bensin dia beli botol air 1 liter. Tuh air diminum, dikosongin, diganti bensin. Dalam perjalanan pulang dari pom bensin menuju Vespa yang diparkir, ini berdua ngomong. Apa kata si kijang? Ente untungnya Ves gitu. Untung apaan? Kita nikah sama nih tahunnya, tapi situ anak udah 3.